Di Sapa Indonesia Pagi tadi kita membicarakan siapa yang bisa mendampingi Prabowo Subianto di pilkada ada pemilu maksud saya pemilu 2019 nanti untuk menghadapi Jokowi yang menurutnya sudah mengantongi nama calon wakil presiden. Nah, saya sebelum kembali ke Bapak yang ada di studio, saya ingin tahu pendapat dari Gerindra terhadap munculnya nama Anies Baswedan. Sebesar apa kemungkinan dan di urutan keberapa ini Mas Nizar nama Anies Baswedan untuk mendampingi Prabowo? Ya, seperti yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Anies salah satu tokoh muda yang juga berdiri sama juga dengan Mas Ahaye. Pak Sandiaga Uno juga bisa diri. Akan tetapi Pak Prabowo sudah berkali-kali menyampaikan ke media ini butuh konsensus, butuh juga kesepakatan dari koalisi partai politik. Artinya dari beberapa calon termasuk Pak Anies itu mungkin juga keputusan partai politik, apakah PKS dengan PAN juga bersedia umpamanya Pak Anies menjadi cawapres beliau. Kalau tidak bersedia, tentunya kita juga mencari siapa angkatan dan. Jadi saya pikir sampai hari ini nama-nama itu masih berkembang. Belum tentu juga diputuskan sudah pasti apakah Pak Anies sebagai cawapres beliau atau juga nama lain yang saya sebut tadi. Ini saya akan bawahi ini butuh dukungan dan kesepakatan dari partai koalisi dari partai Gerindra. Tadi ada obrolan saja begitu Mas Nizar, yang menarik di studio adalah bahwa ada hubungan yang dekat otomatis ya Anies Baswedan ini dengan seseorang yang memang bertugas untuk mencari pendamping Prabowo, yaitu wakilnya sendiri, yaitu Sandiaga Uno. Sehingga betul, dan Sandiaga Uno adalah yang ditugasi oleh Partai Gerindra untuk mencari pendamping Prabowo. Apakah ada pembicaraan khusus terhadap hal ini, mengingat mereka bertemu setiap hari begitu di kantor? Nama-nama Pak Anies Baswedan, ada juga urutannya itu sudah disampaikan ke Pak Prabowo, mungkin ke politik yang di partai politik disampaikan ke Pak. Cuman ini masalahnya untuk penemuan ketentuan ini kan juga kesepakatan. Artinya kalau Partai Gerindra sendiri mengusung nggak mungkin karena tidak cukup salah 20%. Atau juga PKS sendiri mengusung nggak. PAN sendiri mengusung tidak mungkin. Maka ini itu kesepakatan dari ketua umum politik. Kita lihat aja bila apakah ini diterima atau tidak, atau ada nama lain yang memang harus diputuskan. Oke, Prof. Haris, kalau Anda melihat tadi salah satu masalahnya adalah persyaratan ini menjadi suatu masalah yang sangat besar kalau dari kubu Gerindra ini, karena di satu sisi ingin memilih calon terbaik untuk Prabowo yang bisa elektabilitasnya tinggi dan juga menyelesaikan tugasnya tentu saja begitu. Tapi di sisi lain ya ada syarat 20% tadi itu. Menguncinya itu bisakah kalau menurut Anda, dan seperti apa yang bisa kalau PKS mengajukan 9 nama dan kalau 9 nama itu tidak diambil, hal lain bisa terjadi? Ya memang ini posisinya agak sulit ya, sebab kita kembali kepada ambang batas pencalonan presiden yang sangat tinggi itu. Sebab bagaimanapun Pak Prabowo mengajak Anies tanpa kejelasan siapa pengusungnya, sulit juga, itu satu ya. Yang kedua bagi saya, belum tentu Anies mau jadi calon wakil presiden. Saya membaca demikian. Apa yang Anda baca? Sebab waktu fenomena Pilkada Jakarta, Anies semula diplot sebagai wagub. Dia menolak. Harus gubernur. Ya, oleh sebab itu saya berpendapat untuk konteks pemilihan presiden juga sama. Ini muncul masalah lagi kalau begitu. Muncul masalah lagi. Sudah dukungan partai menjadi masalah, muncul lagi siapa yang akan berada di posisi mana. Tapi tampaknya kalau begitu kan Prabowo ini tetap harus mencari wakil. Betul. Nah dilemanya dengan teman-teman PKS adalah bahwa Pak Prabowo ini juga membutuhkan dukungan finansial. Jadi yang ditunggu Pak Prabowo itu kita tidak hanya menyediakan calon wakil presiden, kita bantu juga di segi itu. Nah itu yang ditunggu. Tapi nggak kunjung mendapat jawaban. Nah, Prof. Haris sangat menambahi masalah lagi sebenarnya. tapi realistis kita lihat apa yang terjadi juga pada Gerindra pada saat ini. Kita dari Demokrat, itu saya justru Demokrat bisa menjawab itu. Jadi kalau kaitannya dengan persoalan logistik, ya jawaban Pak Prabowo itu ada di Demokrat. Itu makanya istilah kami, kalau Demokrat dan Gerindra bersatu, ini low cost high performance. Low cost pertama begini, gabungan kedua partai ini kaitannya dengan threshold prop ya.
gabungan kedua partai ini cukup syarat threshold 20%, sehingga tidak perlu lagi keluar uang mahar. Itu dulu pertama, karena mahar di politik itu kan cukup mahal ya, kalau kurang. Yang kedua, popularitas Mas AHY ya dengan Pak Prabowo ini, suka atau tidak hari ini sudah tinggi sekali lah, sehingga kemudian biaya untuk memperkenalkan mereka berdua ini ke publik Indonesia itu juga akan meminimalisir logistik. Yang ketiga, mesin partai dan struktur partai Demokrat dan Gerindra itu ada sampai pelosok desa di seluruh Indonesia ini. Biasanya kalau kita bicara kontestasi pilpres atau pilkada misalnya, pilpres ini kan 17.000 pulau. Yang paling menelan biaya besar itu adalah untuk urusan saksi. Karena ratusan ribu kita butuhkan. Jadi kalau kedua partai yang sudah eksis ini gabung, strukturnya lengkap sampai tingkat desa, sampai seluruh pelosok di Indonesia ini, maka untuk urusan saksi juga akan meminimalisir logistik. Itu dia. Jadi Gerindra ada di Demokrat dan Demokrat bersatu, low cost, high performance. Tapi itu langsung masuk ke PKS. Kalau begitu mungkin membacanya ada, loh berarti bargaining saya jadi lemah dong kalau begitu. Kalau persoalannya tadi kan logistik, kan begitu dia. Plus yang kedua, wakil presiden yang bisa memberikan efek elektoral ke presiden yang dia dukung. Saya kan pikir Gerindra dan Pak Prabowo juga kan baca survei lah. Suka atau tidak memang per hari ini nama teratas yang strong kandidat untuk wakil presiden itu adalah Mas AHY. Nah, itu kata survei ya. Itu dia. Kembali lagi. Kalau kata PKS mungkin beda. Mari kita tanya. Saya yakin beda sih. Tapi kalau ini kata PKS, mari kita tanya. Posisinya PKS. Itu. Sebenarnya ada lanskap yang juga berubah, itu pilkada DKI ya Prof. Ada politik identitas di situ. Politik identitas ini harus ditangkap juga oleh politisi. Yang kemudian salah satu yang penting itu, yang mewakili identitas itu siapa? Nah, salah satu yang penting ini suka atau tidak suka adalah identitas Islam itu. Kalau Pak Prabowo dengan Pak AHY ini tentara semuanya, yang keduanya nasionalis semuanya. Ini partai nasionalis. Saya kira tidak mudah juga untuk kemudian high performance ya. Jadi nanti kemudian di umat itu ada catatan. Kita itu baru membuat catatan penting di Jawa Barat. Kenapa kemudian bisa naik sangat signifikan dan bisa mengalahkan misalnya calonnya Demokrat? Salah satunya karena isu umat. Ulama itu turun dan sebagainya, itu kita hitung. Inilah yang kemudian kita harus menghitung, dan jujur ini bagian dari politik identitas, kita harus bagus di dalam mensikapi. Tetapi kemudian yang keduanya juga kita harus berpikir ini republik harus kuat gitu, kira-kira begitu. Nah ini semuanya harus diakomodir. Saya kira itu. Kalau memang ada dari Demokrat dan juga dari PKS ada ketidakpuasan, karena kemungkinan rasanya nih merapatnya kan, kalau PKS lebih jelas lah merapatnya akan ke Gerindra. Demokrat ini kita masih melihat lagi soal merapatnya nanti. Kemungkinan muncul poros ketiga pun ini masih akan terjadi lagi. Mungkin. Nah dari Gerindra sendiri, Mas Nizar, ini kita nanti Mas Nizar akan meninggalkan di segmen ini, tapi saya mau tahu apakah Mas Nizar seperti dugaan akan mengumumkan nama capres dan cawapresnya memang di momen-momen terakhir, atau walaupun tidak ada kewajiban bisa saja Pak Prabowo mengumumkan duluan sebelum incumbent mengumumkan. Dugaan kita itu pasti setelah Pak Jokowi dan di last menit. Menit terakhir. Karena ini butuh kecermatan, ketelitian, dan juga butuh kesetiakawanan dari partai koalisi untuk melaksanakan konstitusi, dan semua keputusan semua menerima dengan ikhlas. Ya, koalisinya yang terbangun walaupun minimalis sedikit tapi kuat, dan tujuan akhirnya bisa memenangkan pertarungan pada tanggal 17 April 2019. Pada intinya saya garis bawahi lagi, semua kemungkinan yang disampaikan pada forum pagi hari ini bisa terjadi. Semua kemungkinan dugaan yang ada di teman-teman PKS, teman-teman Gerindra, dan juga teman-teman dari PAN itu bisa terjadi. Pada prinsipnya Gerindra menghormati terhadap koalisi yang akan dibangun. Jadi bisa terjadi seperti apa yang terjadi di Jakarta, benar-benar detik terakhir untuk pengumuman ya. Iya, Mas. Mas Nizar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Kita masih akan nanti menyambung lagi, terutama dari Demokrat. Nampaknya kalau dari partai kita masih menunggu lagi nanti sikapnya bagaimana. Tapi terhadap beberapa tokoh, salah satunya yang paling ramai dibicarakan adalah Tuan Guru Bajang yang sudah menunjukkan dukungannya kepada Jokowi. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi dan bagaimana ini juga mempengaruhi struktur dari siapa yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden di 2019 nanti. Kami akan segera kembali.